Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Lombok Abang. Untuk konten kali ini kita akan lagi-lagi belajar bareng. Dan kita akan membahas tentang keriting daun pada cabai. Jadi yang dikatakan momok pada musim hujan bagi para petani yang katakannya. Dan kalau boleh saya menganalisa, nanti mungkin kalau diterima ya monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau boleh saya menganalisa, jadi selama ini kita itu salah. Dan saya mengatakan salah dan saya punya dasar. Dan saya tidak menyalahkan keriting itu virus itu enggak. Katakanlah ada virus mosaik atau apalah itu. Malah musik saya seneng. Main musik saya seneng, main gitar, nyanyi, main drum itu saya bisa seneng. Tapi kalau musik itu apa? Itu mencari kambing hitam aja. Itu karena virus gini, terkena virus keriting untuk virus musik, jadi mengakibatkan keriting atau kutu kebul. Enggak. Jadi gini, pada dasarnya dan pada umumnya keriting daun itu terjadi pada musim hujan. Kebanyakan. Betul apa betul? Ya, betul. Jadi pada umumnya itu terjadi pada musim hujan. Lah, kok bisa? Musim panas pun ada sedikit. Itu kalau musim panas mungkin ada persentasenya kecil lah nanti. Nanti akan saya terangkan. Jadi kalau musim hujan, kalau hujan sekalian terus itu malah enggak apa-apa. Tapi kalau panas terus itu enggak apa-apa, malah enggak keriting. Tapi kalau hujan panas, kadang hujan, kadang panas itu menyebabkan keriting. Nah, mungkin sampai kalimat ini, jadi para ahli fisika sudah bisa meraba-raba. Nanti sampai mana kalau tahu fisika. Jadi gini ya, logika saja. Musim, saya tadi mengatakan hujan panas, hujan panas. Jadi gini, apa saja, ini ilmu fisika, sekarang kita bicara ilmu fisika. Apa saja kalau panas, misalnya seminggu panas, tiba-tiba diguyur hujan, pure 5 menit aja pada siang hari itu. Nah, nanti nggak lama lagi akan keriting. Ilmu fisika itu, dan itu harus segera ditangani. Nah, kembali ke hujan tadi. Apapun itu, makanya saya tadi mengatakan, kalau hujan sekalian itu enggak bakalan keriting. Kalau panas sekalian enggak bakalan keriting. Tapi kalau panas, tiba-tiba pada siang hari hujan, pure keriting, mengkeret. Dah, itu fisika itu. Nah, jadi setelah mengkeret, kalau enggak segera ditangani, nah baru apa ya, kayak kutu kebul, itu malah ya namanya mengkeret, itu kayak semacam digawe ke omah lah. Ya, terus malah nggak omah penyakit-penyakit itu, jadi gitu loh. Jadi setelah mengkeret baru merasa nyaman di situ. Wah, ini tempatnya enak. Nah, si mungkin
kutu kebul atau apa itu hinggap di situ. Jadi mengkeretnya dulu, keritingnya dulu, baru itunya masuk. Itu logika yang pertama. Logika yang kedua, kalau panas, musim panas gimana Mas? Bisa jadi kita nyemprotnya pas musim panas kita semprot. Jadi ilmu fisika kalau pas panas dikasih dingin, iya mengkeret. Lawang mesin aja, mesin motor kalau panas begitu jalan jauh diguyang, ya meleot-meleot. Logikanya kan gitu. Jadi kita jangan buru-buru menyalahkan lah. Jangan buru-buru menyalahkan virus mosaik, virus ini, virus itu. Jangan. Kita tuh bertani menggunakan akal, jangan okol. Kita bertani jangan terus buru-buru harus beli. Kita pelajari dulu, oh keriting daun itu penyebabnya gini. Terus yang namanya keriting, jadi gini, kita lebih fokus ke tanamannya. Keritingnya itu kan di tunas yang paling atas, itu kan masih muda dan tipis. Tipis kena panas, kemudian itu yang mengkeret, merundal-merundal itulah. Nah, merundal-merundal itu, jadi sebenarnya tanamannya sih tidak apa-apa. Cuman dia mau menyuplai makanan, suplai makanan itu dari akar lewat batang, dari akar lewat batang, naik ke daun, naik ke apa tunas-tunas buah kan gitu. Lah kalau atasnya sudah merundal-merundal, dikirim lewat mana? Jadi jalan tolnya udah rusak, gitu loh, logikanya gitu loh. Dia mau nyuplai makanan, sudah merundal-merundal di situ mumet dia. Nah, kalau tidak segera ditangani, coba Anda perhatikan, itu akan seperti gosong-gosong itu. Jadi ibarat dikirim ke atas tubuh kita ya, tapi di leher itu udah merundal-merundal. Jadi di kepala tidak sampai. Alhasil, daun itu malah mengkeras, dia kering. Karena tertutup di leher tadi. Jadi mengering yang di atas, jadi tidak bisa. Nanti ada penyembuhannya ada. Jadi kita pelajari dulu. Jadi disuplai atas, merundal-merundal ya tidak bisa lah. Tapi kalau tidak segera ditangani, dia akan mati. Mati dalam arti dari atas, merundal-merundal itu gosong. Jarak 3 cm atau coba Anda perhatikan, 3 sampai 5 atau berapa senti itu pasti ada gosong-gosong-gosong. Itu ciri yang tidak segera ditangani. Tapi kalau yang masih bisa ditangani, itu yang keriting tapi masih hijau, belum gosong, itu masih bisa ditangani. Ya kalau gosong tadi bisa sih bisa. Cuman jalan terakhir aja. Last choice lah. Last choice maksudnya jalan terakhir aja, pilihan terakhir aja. Pilihan terakhirnya apa? Jadi jarak 3 cm yang gosong-gosong itu dah putus saja. Nanti akan tumbuh jarak 3 sampai 5 yang jelas cari aja yang keriting itu pasti kalau tidak ditangani dia akan gosong. Karena itu tadi suplai ke atas itu tidak bisa, sudah merundal-merundal itu tadi. Itu yang cara terakhir yang sudah nggak bisa ditangani. Terus yang bisa ditangani, nah kembali lagi saya bukan sales, cari aja obat keriting. Obat keriting mereknya apa saja ya yang harga ratusan ribu, banyak di bawah 100.000 ada, di bawah 50.000 ada, saya bukan sales. Tapi kalau Anda jenengan mau yang organik, itu pakai air bawang merah, air bawang putih itu sama. Jadi air bawang merah itu mengandung ZPT. ZPT itu apa? ZPT. Zat perangsang tumbuh. Nah kan gitu. Disemprot di daunnya. Yang masih hijau loh ini. Jangan yang udah mati loh. Yang masih hijau itu.
Insya Allah ada, karena dirangsang yang dari luar ini, dari kulit luar, semacam jadi logikanya, jadi pori-porinya itu dibuka, nanti suplai makanan lambat laun lancar kembali. Jalan tol yang kemarin rusak sudah dibenahi, gitu loh. Jalan tol yang kemarin untuk nyuplai makanan sudah lancar lagi, jadi suplai lancar lagi. Jadi ilmu yang mendasar, keriting itu disebabkan karena cuaca. Dan saya tidak menyalahkan cuaca. Cuman kita belajar bareng, mungkin masuk akal atau tidak ya. Jadi kalau panas, iya keriting. Kemudian mungkin kesalahan kita juga di suhu-suhu panas tertentu, misalnya tanpa kita sadari, kita nyemprot. Kita panas disemprot, ya keriting. Logika saja, ini hubungannya dengan penyakit saraf. Ini kita jadi belajar, jadi di samping belajar tanaman, belajar ilmu saraf itu ya. Kita sering mendengar orang jatuh di kamar mandi, kepleset katanya. Tapi saya tidak yakin itu. Nggak ada yang menyaksikan itu di kepleset itu. Tapi analogi saya, jadi gini, orang yang banyak beban atau yang dari luar itu sering panas-panasan, yang banyak pikiran itu kan kepalanya panas. Dari luar udah kemeringat, dari panas-panas kemeringat itu kan panas. Nah, kemungkinan besar dia diguyur di kepala. Nah, pembuluh darah pecah. Kan gitu. Makanya kalau pasti jawabannya kepleset di kamar mandi, stroke. Nah, itu berarti kemungkinan besar dia mandi langsung diguyur di kepala. Kan sudah ada disunahkan kalau mandi itu kan dari bawah. Coba Anda perhatikan ya, mungkin ini ilmu juga. Kalau kita mandi itu dari kaki dulu, kemudian naik, kemudian sampai perut. Coba Anda rasakan. Di punggung itu kayak menguap itu. Punggung kepala itu menguap. Jadi biar dia menguap dulu kalau mandi itu. Di punggung, di kepala itu menguap dulu. Kalau udah adem nanti baru diguyur. Saya sering gitu. Saya ngajarkan ke anak istri saya gitu. Jadi mandi itu enggak langsung kepala biur, bahaya. Jadi dari kaki dulu, tunggu berapa menit, naik dulu sampai lutut, itu seterusnya. Coba bener sumpah, coba jenengan praktekan kalau mandi gitu. Pasti di punggung itu kayak ada uap itu, kayak yang mau naik itu. Jadi kembali ke tanaman tadi ya, mungkin maaf tadi ada intermezzo aja, biar kita belajar bareng, tambah ilmu bareng gitu aja. Jadi panas, tadi tanaman itu ya, daun cabai itu kan tipis. Ya ada satu tanaman misalnya daun yang terkena hujan panas itu enggak apa-apa. Mungkin dia saking sehatnya. Enggak beda jauh dengan misalnya orang kehujanan enggak apa-apa. Di satu sisi ada yang kehujanan tapi kok terus masuk angin. Nah itu daya tahannya kan beda-beda. Demikian juga dengan tanaman, daya tahannya beda-beda. Tapi pada intinya penyakitnya itu dari cuaca itu tadi. Jadi kita pelajari dulu analisanya. Oke, mungkin gitu aja penjelasan dari saya. Oke, kalau ada salah saya mohon maaf. Jika ini ada hikmahnya dan ini jika ada ilmu yang bisa dipetik, monggo. Kalau ndak ada, ndak usah ditonton, ndak apa-apa. Tapi kalau ada bagikan ke yang lain yang membutuhkan mungkin ilmu Anda. Sebab yang di bawah itu kan ilmu nanti, yang di sono itu kan ilmu yang bermanfaat aja, nggak aneh-aneh.
Di samping sodako kan ilmu yang bermanfaat, doa orang tua gitu aja yang menolong. Nggih, gitu aja nggih, pareng. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.